Baik sahabat pendidikan, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana membuat tabel. Kemudian di tabel itu kita akan membuat sort. Ya, kita akan membuat sort di atas. Jadi sort ini ketika kita mengklik akan menampilkan data-data yang kita perlukan saja. Jadi misalnya kita buat menu kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ingin menampilkan kelas 1 saja, maka akan tampil kelas 1. Kemudian di sini juga kita bisa membuat akan belajar membuat rumus yang hanya menghitung misalnya jenis kelamin atau menghitung jumlah siswa kelas berapa. Nah, oke, untuk lebih jelasnya saya akan mulai. Umumnya kita mengetik di A1 ya, saya sering mengetik di B2. Kita mulai. Kita ketik daftar nama siswa, misalnya SD Sekolah Dasar Negeri, misalnya. Ya, oke. Kita ambil tahun ajaran saja ya. Oke, langsung diklik dulu. Kita mulai dari nomor induk sekolah, nomor induk siswa nasional, nama, jenis kelaminnya ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian misalnya kita tulis tempat tanggal lahir. Kemudian kita ketik lagi misalnya, ini misalnya ya, masih misalnya. Misalnya apa ya misalnya ya? Misalnya kelas. Oke, keterangan. Oke, kita buat singkat saja karena yang akan kita perhatikan ini sederhana. Misalnya kita akan membuat listnya ke 1, kemudian nomor induk siswa nasional misalnya 009 00 dan sebagainya ya. Oke, namanya misalnya si A, laki-laki, misalnya 2009 ya, karena ini misalnya awalnya 009, misalnya kelas 1 tingkat pertama ya. Keterangan siswa baru. Oke, kita buat untuk melebarkan otomatis sesuai dengan jumlah isian kita klik 2 kali ya. Kalau misalnya kita di sini, oke, kita bawa kursor ke atas, kemudian kita klik 2 kali, tak, akan melebar secara otomatis. Oke, coba kita buat di sini sebanyak 20. Bawa pointer kemari, kemudian tekan tombol kontrol, lalu kita tarik ke bawah. Oke, akan kita buat sebanyak 20. Oke, nomor induk sekolahnya juga kita buat otomatis saja. Klik 2 kali sini saja. Klik kontrol, klik 2 kali. Klik kontrol ke bawah, klik 2 kali. Tekan kontrol, klik 2 kali. Otomatis. Kemudian ini kita buat juga, kita gandakan dulu, kita tambah dulu, kemudian kita klik 2 kali. Oke, si A kita ganti, si A misalnya, si B ya, si C enggak dia. Oke, kita ganti saja ya. Kemudian jenis kelaminnya kita acak, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, laki-laki. Oke. Untuk tanggal lahirnya kita samakan saja karena ini sekedar contoh. Kemudian untuk kelasnya kita urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kasihan kelas 4 ini 1 orang ini. Oke, kita tambah ya. Siswa baru. Ini mengcopy, ini trik keyboard. Jadi untuk mengcopy IC cell di atas, kita tekan kontrol dengan kutip 1, ada tombolnya di sebelah kiri, enter. Oke.
Ini siswa naik kelas. Oke, atau naik kelas ya. Oke, saya bawa ke sini, klik 2 kali ya, karena di sini ada isiannya sampai di baris 20, maka tinggal klik 2 kali. Tak, otomatis ya, kita lebarkan otomatis juga di sini, klik 2 kali. Oke. Nah, sekarang saya perkecil lebarnya. Lebarnya saya kecilkan ya, klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali. Kalau ini kita perlebar saja. Ini klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali, klik 2 kali. Oke. Nah, sekarang kita buat tabel. Klik. Oke, ini klik rahasia ya. Oke. Caranya untuk memblok dari sini ke bawah, cara cepatnya klik di sembarang tempat, kemudian tekan Ctrl A. Oke, saya ulang. Saya klik di sini ya. Ctrl A. Sini, tekan sini, tekan Ctrl dan A. Otomatis memblok semua. Oke, ini juga menambahkan ini bordernya itu ada caranya sih. Tidak usah kita kliknya, tekan saja Ctrl dengan Ctrl 1. Kita tunggu beberapa saat. Kalau pertama tampil agak lama. Oke, muncul. Sekarang kita pilih border di atas. Kita buat garisnya lebih cantik ya, outline-nya 2 garis, inline-nya itu inset-nya itu 1 garis. Iya. Oke, untuk membedakan saya Ctrl 1 lagi ya. Tak. Oke. Bawahnya di sini saya tambahkan, jadi yang di garis bawah di bawahnya ini saja ya, di bawah kopnya. Kemudian saya tambah lebarnya sedikit. Ini kita blok dulu dari sini ke sini. Kemudian tekan tengahnya, tekan tengah, pada kiri atau kanan kita bolkan. Oke, tahun ajarannya karena sudah ada terbentuk titik 2 misalnya 2020 2021. Nah, ini kita perkecil saja. Oke. Mau di sini boleh, diangkat turun boleh. Oke, sekarang apa lagi ya? Sesuai yang saya inginkan tadi. Oke, kita ratakan tengah dulu nih biar adil. Di merge ya, di merge. Kemudian kita rata kiri kanan atas bawah. Kita copy format painter di sini. Kita pastikan di sini. Oke, sudah otomatis. Sayangnya tadi saya lupa ya mengubahnya. Saya ulang, Ctrl Z dulu ya. Nah, ini saya ubah dulu tampilannya. Nggak usah yang kurang perhatian lagi ya, kuper-kupernya. Ini saja ya. Oke, kemudian besaran hurufnya kita bisa tambah. Terlalu besar ya. 16 saja. Terus saya copy format painter di sini. Oke, sudah kelihatan cantik. Nah, sekarang ini saya blok ke kanan. Kemudian saya ganti warnanya biar kelihatan lebih manis. Kelihatan lebih manis ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke rumus. Kita mau mulai dari mana dulu nih? Kita blok sini ya. Kita blok popnya. Di sini ada AZ ya tampilannya ya. AZ ini sort and fill. Jadi ini sudah menu ini sudah ada di Office 2007. Apalagi Office ke atasnya ya. Kemudian kita klik filter. Oke, ini filter. Jadi misalnya begini. Saya mau menampilkan jenis kelamin laki-laki saja. Lepas select all-nya laki-laki. Oke. Maka yang tampil adalah laki-laki semua. Bagaimana kalau perempuan? Ya tinggal lepas centang L-nya, klik P-nya. Ya, perempuan semua. Oke. Itu satu cara. Ya ini kalau saya balikan laki-laki. Oke. Nah, kita select all. Bagaimana di sini? Di sini ya bisa. Kalau kita mau misalnya cuma kelas 3 saja. Oke. Kalau dia mempunyai teman kelas 3 dan kelas 6 misalnya saya ambil. Oke, akan tampil kelas 3 dan kelas 6. Ini sebenarnya sederhana saja sih menunya ini. Tapi ketika awal munculnya dari Office 2007, kebetulan pada waktu itu saya gunakan Office 2003. Ini datangnya dari mana? Coba cari. Oh, dapat juga. Ya, tapi harus di Office 2007. Ya, oke. Sama dengan ini, semuanya sama. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita mau di sini itu kita sudah tahu jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa, ya kan? Oke, kita tambahkan dulu di bawah sini. Kita mau tahu ya. Ini kok kita jadi kepo ya. Misalnya, oke, kalau kita Ctrl 1 ya, outline-nya
inline-nya, inset-nya. Oke, misalnya saya mau tulis laki-laki berapa di atas, perempuan di berapa di sini. Saya tinggal menulis seperti ini. Ketik rumus sama dengan count if buka kurung hitung jika buka kurung. Kemudian range-nya ini kita klik di sini, klik tarik ke bawah, kita membloknya namanya ya. Baru kita gunakan, ingat apakah akan menggunakan titik koma atau koma. Lihat di sini, kalau ini tampilannya dia koma, lihat di setelah range dia koma, maka saya gunakan koma. Kemudian kriterianya klik kutip 2, kita tulis L, klik kutip 2, balas enter, maka akan tampil laki-laki. Betul tidak kalau perempuan? Coba kita kalau kita mengcopy bisa, copy rumus bisa. Tapi kalau kita copy rumus, biasanya dia ini yang area selnya yang diblok itu turun. Jadi dari F10 di sini ke F29, dia hitung di bawah sini ya. Itu bisa diganti dengan F9 dan F28 ya. Jadi yang di sini yang blok. Kita ganti jadi P misalnya. Oh, ternyata laki-laki dan perempuan 10 ya dari tadi ya. Coba kita ganti, buktikan ya. Kita ganti jadi P. Oke. Kita ganti P jadi laki-lakinya berkurang 1, perempuannya bertambah. Coba kita ganti lagi jadi P. Ya, oke. Kalau ini tadi ya, jadi kalau misalnya kita mau mengetik rumus itu lebih bagus sama dengan count if buka kurung klik tarik ya, karena ini baru klik rumusnya, klik tarik saja ya, bukan klik 2 kali, koma, kutip 2 P kutip 2 balas kurung. Oke. Misalnya lagi kita mau tahu di sini jumlah kelasnya ya, tapi ini harus membuat lebih banyak lagi, misalnya kelas 1 kita blok saja. Klik 2 kali untuk edit, 2 kelas 3 kelas 4 misalnya kelas 5 terakhir kelas 6 ya. Kita bisa menggunakan namanya sebagai pengganti, menggunakan range-nya itu kita blok dulu ini, baru kita klik kanan ya, kita name a range. Nah, jadi kita berikan nama dia misalnya kelas ya. Jadi kelas ini menggantikan wilayah ini, jadi kita tidak usah repot-repot memblok misalnya. Oke, sudah tadi terbuat ya. Misalnya count if lupa sama dengannya ya. Count if buka kurung, kita tadi beri nama kelas ya, kelas. Jadi kelas koma, kelas itu dia langsung memblok yang ini, lihat warna biru ya, jadi dia sudah ada range-nya. Lalu kita ganti di sini jadi misalnya kelas 1 balas kurungnya. Oke. Nah, kita lihat ada 2. Di sini kalau kita mengcopy ke bawah itu tidak ada pengaruhnya seperti yang tadi kita lakukan di sini. Dia tetap membaca di sel ini. Coba kita lihat ya. Kalau di sini saya klik, maka yang diblok sampai dari kelas 1 yang di atas sini sampai di sini. Bagaimana kalau di bawah sini yang saya klik? Maka akan tetap seperti itu ya. Oke, saya tetap itu. Loh, ini kok cuma 2? Oh, sabar, kita belum ganti. Yang dicari adalah kelas 2. Oke, ada kelas 2. Oke, angka rumah tidak berpengaruh ya, huruf besar huruf kecil. Ini tadi angka rumah huruf kecil, ini coba huruf besar, tetap 3. Ini kita ganti jadi 3, maka dia akan menghitung 3. Kita lihat coba buktikan enggak? Benar enggak? 1 2 3 ya, kelas 3 ada 3. Kemudian misalnya kalau kita mau jadikan kelas 4, tinggal ganti saja. Oh, kelas 4 nya ada 2. Ya, kalau kelas 5 iya ada 5. Dan kelas 6 ada 6. Bisa tidak dirumus ini ya? Sama dengan sum. Coba kita eksperimenkan. Oh, benar yang di sini dan di sini jumlahnya benar 20. Oke. Kalau kita mau buat dia rapi misalnya kan, saya tidak mau seperti itu. Oke, kita ubah bentuk tampilan kolomnya.
Ctrl 1 kita nonkan dulu, tapi yang di sini kita tambahkannya outline-nya 2 garis untuk tetap menutup yang di atas. Nah sekarang kita pindahkan, misalnya jenis kelaminnya laki-laki berapa disimpan di sini, kemudian untuk kelasnya misalnya kita pindahkan di sini. Oke. Terus kita mau tambahkan satu lagi di sini, tulis keterangannya. Oke. Misalnya naik kelas, salah, siswa baru naik kelas dan tinggal kelas misalnya. Oke. Untuk gampangnya seperti yang saya bilang tadi, kita blok dulu, baru kita klik kanan, name orange. Ini kita bilang status siswa, ya status saja ya, bisa panjang status siswa, gitu status saja. Kemudian kita sama dengan count if, buka kurung, status, lihat ini ada pemberitahuannya kalau sudah ada nama selnya, koma, kutip 2, naik kelas, siswa baru ya, siswa baru, balas kurung, 2. Sekarang kita copy, tinggal kita ganti, naik kelas 18, tinggal kelas, misalnya tinggal kelas 0. Coba kita buktikan, bisa tidak dia hitung. Misalnya kelas 1 tinggal kelas ya, untuk membuktikan bahwa ranknya tidak turun ya, yang di blok tidak turun, tinggal kelas, terbaca kan? Kita ganti, jangan kelas 1 yang tinggal kelas, tidak adil. Oke, ini oke. Bagaimana kalau misalnya yang kelas 6 ini satu orang, kelas ini turun tinggal kelasnya, tinggal kelas. Duh, kok backup sih? Ya, ada kan satu tinggal kelas, klik 2 kali. Oke. Bagaimana? Apa teman-teman belajar sesuatu yang baru hari ini? Ya, kalau suka di like, kalau bermanfaat di share, kalau mau berlangganan ya di subscribe saja, gratis kok. Oke, jika ada saran, kesalahan atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, jangan bully. Satu lagi, ini dan di sini kita mau buat dia rumus sesuatu ya. Misalnya begini, misalnya conditional formatnya misalnya gini, equal. Loh, kok equal? Iya. Formatnya di sini kalau dia maka green fill ya. Coba kita formulasikan kalau dia sama dengan tabel di sini. Oke. Format cell that are equal to, sama dengan B28. Kalau dia sama maka akan isiannya warna hijau, kemudian teksnya warna hijau gelap. Oke, coba lihat. Seandainya saya hapus 1, jadi dia tidak sampai 20, maka dia akan menghasilkan nilai 15 ya, nilai 15. Atau misalnya saya hapus 1 di sini, otomatis akan berkurang 1, dia 19. Artinya ini dengan ini tidak sama. Nah, yang ini bisa digunakan ketika teman-teman mau mengetahui bahwa jumlahnya itu sudah sama. Misalnya kalau untuk menghilangkan pengaruhnya, formatnya ya clear dulu ya, untuk di situ saja. Kalau selected cell itu untuk sel yang di sini. Kalau untuk yang from entire sheet itu berarti di sheet 1 semua yang format-format yang berpengaruh di sini akan hilang. Tadi karena cuma satu, sini aja ya. Oke, bagaimana teman-teman? Contohnya ya nanti sajalah kita buat yang lain. Oke, demikian. Kalau teman-teman belajar sesuatu baru yang hari ini, silahkan di share. Oke, terima kasih.